Selamat pagi, saya Marinus Samosir. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma dan landasan filosofis penelitian kualitatif, yang dimana selaku dosen penelitian kualitatif yaitu dosen Ibu Nurjadora M.H. Hong. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu paradigma. Paradigma ini bisa disering juga disebut dengan perseptif secara pandang ataupun world view, yang dimana pandangan dunia ataupun school of doctrine, yang dimana ini aliran pemikiran mazhab, yang dimana paradigma itu sendiri dapat didefinisikan sebagai satu set, yang dimana proporsinya yang menjelaskan bagaimana dunia dipahami, cara menyederhanakan kompleksitas dunia nyata, yang memberitahukan penelitian dan para ilmuwan yang secara umum tentang apa yang dianggap pentingnya sah dan rasional, yang dijelaskan oleh para ahli Sarantakos pada tahun 1993, yang secara umum tentang apa yang dianggapnya penting. Istilah itu paradigma yang pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn, yang dimana pada tahun 1962, dan kemudian dipopulerkan oleh Robert Frost pada tahun 1970. Menurut Kuhn, paradigma ini adalah cara mengetahui realitas sosial yang dikontribusikan oleh mode of doctrine atau mode of inquiry yang tertentu, yang kemudian menghasilkan mode of economy yang spesifik. Dapat didefinisikan tersebut dipertegaskan oleh Frost sebagai suatu pandangan yang mendasarkan dari suatu disiplin. Adapun pengertian lainnya dapat dikemukakan oleh para ahli, yaitu George Ritger pada tahun 1980 dengan menyatakan bahwa paradigma ini sebagai pandangan yang mendasarkan dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ataupun disiplin dalam ilmu pengetahuan. Menurut positivisme ini, objek pengetahuan ilmiah itu harus empiris, yang dimana keberadaannya harus dapat diketahui melalui bencana indera manusia. Jadi pengetahuan manusia itu tidak boleh melebihi fakta yang dimana terjadi di lapangan. Terkait itu, teologi seperti logika dan matematika tidak dikategorikan sebagai pengetahuan ilmiah. Penelitian humanistik, yang dimana menetapkan manusia sebagai subjek utama dalam peristiwa sosial ataupun budaya. Jenis penelitian ini berlandasar pada filosofis fenomenologis, yang dimana dari pada ahli Edmund Husserl pada tahun 1859 sampai 1928, dan kemudian dikemukakan oleh para ahli Max Weber pada tahun 1004 sampai 1920. Ke dalam sosiologi metodologi penelitian ini pada umumnya diakui terdapat dua paradigma utama dalam metodologi penelitian, yakni paradigma positivist, yang dimana penelitian kualitatif ini, dan paradigma naturalistik maupun penelitian kualitatif. Para ahli memposisikannya secara diametral, namun ada juga yang mencoba menggabungkannya baik dalam makna integratif maupun bersifat kumulatif. Namun apapun kontribusinya terjadi
dua jenis penelitian tersebut memiliki perbedaan baik dalam tataran filosofis maupun teoritis. Dalam tataran praktis pelaksanaan penelitian ini, dan justru dengan perbedaan tersebut akan nampak kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga seorang peneliti akan dapat lebih mudah memilih metode yang akan diterapkan, apakah metode kuantitatif ataupun metode kualitatif ini, dengan memperhatikan objeknya seperti itu. Dalam penjelasan saya tadi dapat diuraikan secara ringkas dari landasan filosofis. Yang pertama itu adalah positivisme, yaitu merupakan aliran filsafat yang bersumber dari pemikiran Auguste Comte, seorang filosofis yang lahir di Montpellier dari Prancis pada tahun 1798. Ia seorang yang sangat miskin, banyak mengendalikan sumbangan dari murid dan juga teman-temannya, sehingga dia meninggal pada tahun 1857. Meskipun demikian, pemikirannya cukup berpengaruh dituangkan dalam tulisan-tulisan antara lain seperti Code de l'Opus Positif ataupun kursus. Buah pikirannya yang sangat berpengaruh, yakni dengan 3 tahap, yaitu cara berpikir manusia dalam berhadapan dengan alam semesta, yaitu yang pertama tingkatan teologi, yang dimana tingkatan teologi ini manusia belum bisa memahami hal-hal yang berkaitan dengan sebab akibat. Yang kedua itu tingkat metafisik. Tingkat metafisik ini yaitu Tuhan atau dewa digantikan dengan kekuatan abstrak lainnya, atau kita bisa juga dengan sebutan istilah kekuatan alam. Yang ketiga itu tingkat positif, yang dimana tingkat positif ini manusia sudah menemukan pengetahuan yang dimana untuk mengetahui alam. Jika pada tahap pertama ini manusia selalu dihadapi rasa khawatir berhadapan dengan alam semesta seperti itu. Pada tahap kedua ini manusia mencoba mempengaruhi kekuatan yang mengatur alam semesta. Maka pada tahap positif ini manusia lebih percaya diri dengan ditemukannya hukuman-hukuman alam. Dengan bakalan itu manusia mampu menunjukkan pengaturan alam serta manfaatnya untuk kepentingan manusia. Beberapa poin dari paradigma yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu cenderung menggunakan metode kualitatif, yang dimana baik dalam mengumpulkan maupun proses analisisnya. Yang kedua itu lebih mementingkan penghayatannya dan pengertian dalam menanggap oleh maupun fenomenologis seperti itu. Yang ketiga pentingnya wajar, yang dimana pentingnya wajar ini digunakan untuk pengamatan yang bebas, yang dimana tanpa pengaturan yang ketat. Yang keempat itu lebih mendekatkan diri kepada situasi dan kondisi yang ada pada sumber data, dengan berusaha menempatkan diri serta berpikir dari sudut pandang orang dalam seperti itu, harus mendalami gitu. Yang kelima itu bertujuan untuk menemukan teori dari lapangan secara deskriptif dengan menggunakan metode berpikir induktif. Jadi bukan untuk menguji teori ataupun hipotesis. Yang keenam itu berorientasi pada proses dalam setiap prosesnya, yang dimana dengan mengandalkan diri penelitian sebagai instrumen utama. Hal ini dimulai cukup pentingnya karena dalam proses itu sendiri dapat sekaligus terjadinya kegiatan analisis dan pengambilan keputusan. Yang ketujuh itu kriteria data, yang dimana karakter data ini ataupun informasi lebih menekankan pada segi
validasinya yang tidak saja mencakupi fakta Konrad saja, melainkan juga informasi simbolik ataupun abstrak. Yang ke-8 itu ruangan lingkup penelitian. Ruangan lingkup penelitian ini lebih dibatasi pada kasus-kasus singular, sehingga tekanannya bukan pada segi generalisisnya, melainkan pada segi otoritasnya. Pada tahap 9 ini, fokus penelitian bersifat holistik, yang dimana yang dilakukan kaidah seperti kaidah ilmiah. Oleh karena itu, sifatnya keilmuan bersifat kumulatif, ataupun dengan artian terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu maupun dinamis. Landasan penelitian ini terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu ataupun dinamis. Landasan penelitian ini paling tidak memiliki beberapa aspek penting seperti yang dijelaskan Burrell dan Brogan, bahwa aspek itu hanya antara lain yang berhubungan ontologi dan metodologi. Sifatnya manusia dan metodologi ontologi ini adalah asumsi penting tentang nilai dari fenomena dalam penelitian. Epistemologi ini adalah bisa diartikan asumsi tentang landasan ilmu, asumsi-asumsi tentang bagaimana seseorang berusaha untuk menyelidiki dan mendapatkan pengetahuan tentang dunia sosial, seperti mencari kemungkinan pada dalam diri sendiri seseorang dan dibandingkan dengan sikap yang namun universal. Dalam seseorang peneliti yang sebelumnya memulai proses penelitian perlu mengenal dan memahami tentang karakteristik penelitian kualitatif ini dengan harapan dapat mempermudahkan agar proses penelitian ini dan mengungkapkan informasi kualitatif secara teliti dan proses deskripsi analisisnya dan penuh makna. Penelitian ini dilakukan dengan karakteristik yang mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya ataupun fakta, tetapi laporan yang disebut bukan laporan suatu kejadian, suatu interaksi ilmiah seperti itu. Di dalam pemikiran logis ini, seseorang penelitian ini harus mampu menggabungkan teori ataupun ide yang ada dengan fakta di lapangan maupun di observasi, dan dilakukan secara sistematis. Jadi dapat dikatakan bahwa yang ditandai dengan dua proses, yaitu yang pertama itu proses pencapaian yang tidak berhenti. Yang kedua itu proses sifatnya subjektif, karena topik penelitian ini, model penelitian, objek penelitian ini, dan alat analisisnya yang sangat tergantung pada faktor subjektif si peneliti, yang dimana penjelasan oleh Luncol dan Gube pada tahun 1986. Intinya, dalam penelitian ini merupakan kegiatan yang tidak bebas nilai. Selama ini penelitian di bidang kajian tersebut lebih menjadi kelakuan dalam persepsinya. Positifismenya ini menggunakan model matematik dan analisis statistik. Namun demikian, banyak yang tidak mengetahui bahwa pada dasarnya penelitian ini dilakukan tidak semata-mata terfokus pada melatar belakangi penelitian ini dilakukan. Dalam perspektif ini, filsafat ilmu ini, validitas pengetahuan yang dihasilkan terdiri melalui penelitian yang sangat tergantung pada kolaborasi antara ontologi, epistemologi, dan metodologi yang digunakan oleh penelitian. Karena itu penelitian ini baik adalah penelitian yang paham yang betul, yang dimana penelitian ini betul-betul yang diteliti, seperti landasan filosofis yang digunakan dalam proses penelitian kualitatif.
Demikianlah hasil penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.